Bismillahirrahmanirrahim. Yang bawa kitab itu halaman 35 baris kelima dari bawah, lanjutan kemarin. Bacaannya ada dalam kurungnya tuh, tamin. Baris kelima dari bawah. Ada kan? Iya. Ketemu udah? Bismillahirrahmanirrahim. Tamin ba'an yatma'inna qabla irtifa'il imam min aqallir ruku. Tamin itu artinya sempurnakan. Jadi yang dimaksud di sini lanjutan yang lalu kita disuruh menyempurnakan ruku ketika kita menjadi makmum masbuk. Ya. Jadi ingat yang minggu lalu ini tentang makmum masbuk. Jadi dianjurkan di dalam kitab ini, dalam kitab Fathul Mu'in, kita dianjurkan ketika kita menjadi makmum masbuk, kemudian kita ruku, mendapatkan imam sedang ruku, maka ruku kita itu harus disempurnakan. Nah, bagaimana menyempurnakan ruku? Bi an yatma'inna qabla irtifa'il imam min aqallir ruku. Salah satu menyempurnakan ruku kalau kita menjadi makmum masbuk itu ada tumakninanya. Jadi ruku ada tumakninanya, Pak. Ya. Jadi jangan jangan langsung ada tumakninanya ruku itu. Ya. Lamanya tumaknina itu apa? Ukuran bacaan subhanallah. Ya. Kapan kita melakukan tumaknina ruku itu? Qabla irtifa'il imam min aqallir ruku. Sebelum imam bangkit dari rukunya. Ya. Jadi jangan kita misalnya ya terburu-buru aja. Tangannya kagak nyampe juga ke sini. Imam udah ruku, Allahu Akbar, kita begini dulu. Nah ini nggak sempurna namanya. Itu kalau sempurna berarti harus lurus. Ya. Terus tangan itu ini harus menyentuh dua lutut kita, jari-jari tangan kita. Ya. Kita diam dulu sejenak sambil baca doa. Diam sejenak baru kita bangun. Itu namanya sempurna, harus ada tumakninah. Jadi harus ada tumakninah. Nah di dalam Fathul Mu'in dikatakan tumakninah itu adalah rukun. Ya. Jadi tumakninah itu adalah rukun. Maka konsekuensinya kalau kita ruku tidak ada tumakninahnya, berarti ruku kita tidak sempurna. Tuh. Ya. Di sini dilanjutkan selain kita melakukan tumakninah, ruku yang sempurna wa huwa bulughu rahataihi rukbataihi. Jadi ketika kita ada tumakninah, maka jari-jari tangan kita ketika ruku itu menyentuh dengkul kita, lutut. Dengkul apa lutut? Lutut apa dengkul? Apaan gak ada namanya? Pokoknya ginian aja. Nah itu tangan harus menyentuh ke sini, kita ada tumakninah. Nah kita yakin betul bahwa kita sudah melakukan tumakninah dengan sempurna bersama-sama dengan imam, ya. Maka insya Allah kalau kita melakukan tumakninah dengan sempurna, nanti kita dapat 1 rakaat bersama dengan imam.
Gitu tuh. Falau lam yatma'inna fihi qabla irtifa'il imami minhu. Maka kalau misalnya si makmum masbuk itu dalam rukunya tidak melakukan tuma'ninah qabla irtifa'il imam, sebelum imam bangkit dari rukunya, ya, itu kata pengarang kitab Fathul Mu'in ini dianggap kita tidak dapat satu rakaat kalau nggak ada tumakninah. Karena tumakninah itu rukun. Kalau kita tidak lakukan, maka tidak sempurna ruku kita. Kalau ruku kita tidak sempurna, maka sekalipun kita bareng rukunya dengan imam, kita tidak melakukan tumakninah, maka tetap kita tidak dapat satu rakaat. Nyambung tuh. Ya. Au syakka fi husuli tuma'ninah. Atau misalnya kita ragu, tadi udah lakukan tuma'ninah atau belum ya? Kadang-kadang begitu ya. Namanya terburu-buru, makmum masuk, ya, udah gerawat lagi, jalannya kenceng banget, terburu-buru, ya, takbir ikut imam. Akhirnya kan kita keder tuh, lupa tadi udah tumakninah apa belum ya? Tumakninah belum. Ya namanya aki-aki kan begitu emang. Ya tumakninah belum. Kita ngomong sendiri dalam hati kita tuh, udah tumakninah apa belum ya? Maka kalau kita ragu seperti itu, fala yudrik rakaat, kita tuh tidak dapat satu rakaat. Sekalipun kita ya rukunya bareng dengan imam. Tapi karena kita ragu-ragu, tadi udah tumakninah apa belum, kan begitu ya? Tadi udah tumakninah apa belum? Nah, karena kita ragu-ragu, maka kita tidak dapat satu rakaat sekalipun kita rukunya bareng dengan imam. Ya, kata bapak-bapak ribet amat jadi makmum masuk ya. Ini kecil ini, masalah-masalah kecil tapi penting. Ya. Terus kalau kita nggak dapat satu rakaat bagaimana? Wayasjudu syakku li syakku. Yang kita lupa itu tadi, itu ditambah nanti dengan sujud syakku. Ya kalau misalnya kita sholat maghrib, imam udah ruku, kita ikut ruku. Di dalam ruku kita selesai ruku, kita ragu-ragu tuh. Apa udah tumakninah apa belum? Udah tumakninah apa belum? Kan begitu ya. Udah tumakninah apa belum tuh. Ya. Maka nanti ya setelah imam salam, karena kita tidak dapat satu rakaat, ya kita jangan ikut salam. Kita nambah satu rakaat, kemudian selesai nambah satu rakaat, baru kita tahiyat ditambah dengan sujud sahwi. Kenapa? Karena tumakninah rukun. Ya, tumakninah rukun. Ya. Jadi kalau meninggalkan rukun, ya apalagi kurang satu rakaat, tambah rakaatnya. Kenapa ditambah rakaatnya tadi? Karena kalau kita ragu-ragu kan nggak sah. Ya, kita nggak dapat satu rakaat walaupun kita ruku bareng dengan imam. Maka kelupaannya ditambah dengan sujud sahwi. Nyambung tuh. Ya. Nah yang berikutnya, ini keterangannya selanjutnya sama itu. Wa yukabbiru nadban masbukun intaqala ma'ahu li intiqalihi. Nih. Yang berikutnya makmum masbuk itu disunahkan. Sunahkan apa? Sunahkan melakukan takbir intiqal. Takbir intiqal. Takbir intiqal itu, intiqal kan dari kata-kata intaqala yang takilu intiqalan. Artinya berpindah atau memindahkan.
Ifta'ala yafta'ilu ifti'ala wazannya. Jadi memindahkan. Memindahkan apa? Memindahkan dari rukun yang satu ke rukun yang lainnya. Kan itu ada takbir tuh. Contohnya begini. Ketika kita makmum masuk kan wajib tuh kita melakukan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Selesai takbiratul ihram, kita melakukan takbir lagi. Memasuki ruku. Itu takbir itu namanya takbir intikal. Kenapa disebut takbir intikal? Karena perpindahan dari rukun yang satu ke rukun yang lainnya. Dari takbir ke ruku. Maka takbirnya itu disebut adalah takbir intikal. Hukumnya apa takbir intikal? Hukumnya sunnah. Ya. Hukumnya sunnah tuh. Jangan kita anggap wajib itu di sini nadban. Hukumnya adalah sunnah. Ya. Yang wajib itu ya hanya takbiratul ihram. Karena dia hukumnya sunnah, nggak usah diperdebatkan gitu. Ya mau lakukan silakan, nggak melakukan nggak apa-apa, yang namanya sunnah. Nah kemudian tapi lebih baik adalah kita lakukan. Nah berikutnya ada yang mengatakan takbir intikal itu mengangkat tangannya beda. Kalau takbir intikal katanya ngangkat tangannya nggak usah tinggi-tinggi. Cukup adalah hajwaman tibaihi. Jadi apa nih? Berhadapan dengan ini. Berhadapan dengan pundak. Ya. Tapi memang Rasulullah kan nganjurkan dua. Dalam takbir itu tangan yang diangkat itu hajwaman tibaihi, boleh sejajar dengan pundak. Yang kedua atrafu uzunaini. Jadi ini jari-jari ini sejajar dengan daun telinga kita. Ini menyentuh gitu. Cuma tidak ada khusus kalau kita melakukan takbiratul intikal itu takbirnya harus begini. Itu dijelaskan secara khusus. Atau takbirnya harus begini, tidak dijelaskan juga secara khusus. Tinggal terserah pilih. Kalau romananya lagi kagak mood, takbirnya ngangkatnya yang ringan aja udah Allah. Kalau lagi semangat dikit ya lumayan gitu. Habis kena obyekan. Rada semangat ya tuh. Kadang-kadang gue takbirnya lebih dari telinga. Wow. Jadi silakan, itu mah pilihan aja. Mengangkat begini juga tangan, sunnah, mengangkat begini juga hukumnya sunnah. Hal yang sunnah jangan diperdebatkan. Dan jangan juga kita menganggap nanti gara-gara yang sunnah sholat kita tidak sah. Enggak ada. Ya. Nah, nggak perlu kita perdebatkan. Yang penting kita lakukan. Mau yang seperti ini, mau yang begini, silakan. Dua-duanya ketika kita melakukan takbir intikal itu kita lakukan, kita berarti mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyambung tuh. Ya. Udah nyambung kayaknya udah kali ya. Jangan ini aja. Ngaji jangan panjang-panjang. Nah berikutnya saya tegaskan intinya. Intinya kalau kita melakukan selaku makmum masbuk itu mendapat 1 rakaat ukurannya adalah ruku. Tapi rukunya ada catatan tuh. Rukunya harus ada tumakninanya. Rukunya tangannya harus menyentuh. Itu batasannya. Terus bagaimana kalau misalnya kita, kalau misalnya begini, kita datang nih, imam udah ngangkat pundaknya, lagi ruku, imam udah ngangkat pundaknya, kan kita datang tuh, imam udah begini, Allah, udah begini nih imam nih. Kita datang ikut saja Allahu Akbar.
Kata Imam Syafi'i, kalau imam sudah angkat pundaknya, kalaupun kita melakukan ruku, karena imam sudah angkat pundaknya, kata Imam Syafi'i itu kita tidak dapat satu rakaat. Jadi benar-benar ketika imam lagi sempurna rukunya, ketika imam lagi sempurna rukunya, kita ikut ruku kita sempurnain, tidak dapat itu. Ya. Bagaimana kalau kepapasan? Kan kayak tadi kepapasan, ya Mbak ya. Kepapasan, no, kepapasan. Iya, kita ruku, imam bangun, apalagi itu. Itu kan kepapasan. Kita lagi ruku, Allah Akbar, imam bangun, itu papasan. Ya. Hah? Ya tapi kan tahu bapak-bapak, kalau udah biasa, nih imamnya yang lama ini, yang cepat ini, kan begitu, kita udah tahu di masjid. Kali yang lama biasanya kita datangnya belakangan. Imamnya lama. Belakangan aja dah, belakangan. Kayak Ustaz Madin tadi datang belakangan, saya tunggu yang punya rumah mana. Ya, dia tahu giliran imamnya ada cepat, datangnya duluan, kan begitu. Ya emang kita model begitu, kalau sholat suka milih ya. Kalau sholat tarawih, besok kita suka milih. Lihat jadwal, imamnya siapa nih? Imamnya Ustaz Madin. Wah lama ini, lama. Pindah ke Masjid An-Nur. Dia lagi. Berhenti. Ya. Jadi intinya, itu batasnya imamnya. Sebelum, maka dikatakan oleh imam dalam kitab Fathul Mu'in itu, irtifa'il imam sebelum imam mengangkat pundaknya. Ya, qabla irtifa'il imam sebelum imam mengangkat pundak. Tuh ya. Nah, karena batasannya adalah rukunya itu sempurna si makmum masuk mendapatkan imam, ini adalah kesepakatan ulama yang disebut ijma' ulama. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab Madzhabul Arba'ah, ya, kitab yang 4 mazhab itu, jadi kitab ada 2 tuh. Ada yang Madzhabul Arba'ah, ada yang Madzhabul Khamsah. Kalau Madzhabul Arba'ah dalam kitab itu adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hambali. Kalau Madzhabul Khamsah ditambah 1 ya dari Imam Ja'far, yaitu adalah dari kelompok Syiah. Nah, makanya kalau punya kitab tuh nanti harus paham tuh. Ya kalau Madzhabul Arba'ah yang terakhir tuh Imam Syiah. Tapi kalau buat buat baca-baca ya, mengapa nambah wawasan. Cuma kalau kurang mantap ntar jadi ngikutin Syiah. Ini kayaknya mendingan dikit. Ya kalau buat pengetahuan nggak apa-apa, tapi jangan diikut. Nah itu Madzhabul Arba'ah dalam imam yang 4 mengatakan sepakat semua bahwa batasan kita mendapat 1 rakaat selaku makmum masbuk itu adalah ketika si makmum masbuk itu mendapatkan ruku dengan sempurna bersama dengan imam. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ini, saya kutip di dalam kitab Al-Um. La ya'tamidu bi rak'atin hatta yudrika ruku'aha sawa'un adraka ruku'a bi tamamihi ma'al imam. Kata Imam Syafi'i, seorang makmum masbuk tidak mendapatkan 1 rakaat hatta yudraka ruku'aha, kecuali adalah dia mendapatkan ruku dalam sholatnya dengan sempurna ma'al imam, bersama dengan Imam Syafi'i. Nah kalau dalam hadis Rasulullah juga saya kutip juga.
Dalam hadis Rasulullah, ini dalam Sunan Abu Daud, ini saya kutip juga nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adrakar ruku'a faqad adrakar rak'ata, rawahu Abu Daud. Barang siapa yang melakukan, barang siapa yang mendapatkan ruku, artinya si makmum masbuk itu faqad adrakar rak'ata, maka dia mendapatkan satu rakaat. Ya, paham dah? Paham nggak? Udah paham dah. Cukup ya. Sampai di sini kagak perlu pertanyaan kata Abah udah. Nanti kalau mau nanya ke rumah aja. Bawa duren. Begitu. Nah di sini emang kita capek banget jawab, durennya kagak. Udah katanya suruh ke rumah aja bawa duren, bawa apa kek? Ya gitu. Yang mudah-mudahan bisa diterima ya, bisa diterima, dipahami, ya nggak usah banyak-banyak, walaupun sedikit, yang penting nanti kita bisa mengamalkannya. Ya, intinya dari rumah niatin ngaji aja udah, jangan macam-macam ya. Ini kan kadang-kadang gara-gara banyak majlis salim pada ribut. Kagak demen saya kayak begitu. Ngaji aja udah kita. Mau berapa kayak muridnya ngaji aja udah. Emang tujuannya nyari ilmu, gurunya jangan makin milih-milih. Di sana ada pengajian ngikut, gitu aja udah. Sana ada pengajian ngikut, sini ngaji ngikut. Ini pada milih-milih. Nah, ini bukan guru gua kagak ngaji dah. Jangan makin milih-milih begitu. Imam Syafi'i aja gurunya banyak. Imam Hambali gurunya banyak, enggak satu. Banyak gurunya dia. Itu dia mencontohkan sama kita. Nggak boleh kita fanatik kayak gitu. Jadi semakin banyak kita ngaji sama guru ini, maka semakin nambah wawasan kita. Karena setiap guru, metode, cara menyampaikannya pasti berbeda. Ya, demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya nanti disampaikan oleh Sohibul Baik, Abah.